Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas di dalam pendalaman Alkitab kita pada siang hari ini. Nanti sore juga akan dilanjutkan oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Baik di dalam Tuhan, sebelum kita belajar di dalam PA atau pendalaman Alkitab pada siang hari ini di dalam Yeremia pasal 26 dan 27, kita akan bersama-sama satu hati kita tundukkan kepala kita berdoa, kita minta pertolongan dari Tuhan. Mari kita satu hati di dalam Bapa yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah lelah ataupun lesu mengasihi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar, yang selalu baru. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami juga untuk kami boleh memikirkan firman-Mu tentang apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berikanlah hati yang baik kepada kami, berikanlah pikiran yang baik kepada kami, ya Tuhan. Berikan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan-Mu, supaya telinga kami boleh mendengar dan hati kami boleh menangkap firman-Mu, sehingga kami diubahkan oleh firman-Mu. Berkati kami menyampaikan, setiap kami yang mendengar, juga sebentar sore, Tuhan juga memberkati. Bersyukur Tuhan dan kami panjatkan demi Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, pada siang hari ini kita akan membahas di dalam dua pasal, yaitu Yeremia 26 dan 27. Namun kita akan membahas per pasal, itu 26 dahulu. Kita akan melanjutkan di 27. Saya akan membacakan bagi kita semua terlebih dahulu di Yeremia pasal yang ke-26 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitabnya masing-masing. Di perikopnya, Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Uria dihukum mati. Demikian sabda Tuhan ayat yang pertama. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkan, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut
mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar mengutus aku padamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu kepada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah kita. Memang beberapa orang dari para tua-tua negeri itu tampil juga ke depan dan berkata kepada kumpulan rakyat itu, katanya, Mika, orang Moreshet itu telah bernubuat di zaman Hizkia, Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing. Dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia, Raja Yehuda, beserta segenap Yehuda membunuh dia? Tidakkah ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka? Dan kita, maukah kita mendatangkan malapetaka yang besar, yang begitu besar atas kita, atas tahu diri kita sendiri? Ada juga orang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini, tepat seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan orang itu, maka raja pun mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, maka takutlah Uria, lalu melarikan diri dan tiba di Mesir. Kemudian Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya ke kuburan rakyat biasa. Tapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Kalau kita melanjutkan dari minggu lalu, gitu ya, minggu lalu kita menghabiskan bagian yang pertama dari kitab Yeremia, dan kita melanjutkan di bagian kitab kedua, gitu, atau bagian kedua. Bagian pertama selesai di ayat yang ke-20, pasal 25, dan kita masuk ke bagian yang baru, yaitu 26. Nah, di sini kita melihat bagaimana Yeremia berkarya, bagaimana Yeremia menyatakan kebenaran Allah, gitu. Jadi ada 3 bagian dalam Yeremia pasal 26 ini, yaitu ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan melihat perbagian nanti ya. Ayat 1 sampai 6 berisi ringkasan pesan yang disampaikan di bait Allah. Kemudian ayat 7 sampai 19 itu yaitu keabsahan firman dan kenabiannya. Jadi Yeremia membela kenabiannya, menyatakan dia adalah utusan Tuhan. Dan 19:24 itu yaitu kemartiran dari Nabi Uria. Jadi kita akan masuk di bagian yang pertama, Bapak Ibu, yaitu ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Bicara tentang ringkasan pesan yang disampaikan di bait Allah. Di sana dikatakan, pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman
ini dari Tuhan bunyinya. Jadi firman ini pertama disampaikan kepada Yoyakim, anak dari Raja Yehuda. Yoyakim ini adalah raja yang jahat, gitu ya, raja yang jahat, ya tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Bahkan Raja Yoyakim adalah satu orang yang membakar kitab, membakar apa yang kemudian disebut dengan firman, begitu ya, tertulis kemudian dibakarnya. Jadi Raja Yoyakim ini benar-benar tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan itu sedang katakan. Lah, ayat 2 itu dibilang begini, bunyinya katanya, beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan, dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud, sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hambaku dan para nabi yang telah diutus, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Nah, jadi dikisahkan di sini begitu, Yeremia itu diberikan satu firman yang harus disampaikan tanpa boleh dikurangi sedikit pun, gitu. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang ketika kita menyampaikan firman Tuhan, gitu ya, ketika firman Tuhan itu disampaikan, karena ada pergumulan yang panjang. Artinya apa? Tidak boleh ditambahi. Artinya kita tidak boleh keluar dari kebenaran firman Tuhan dan mengisinya dengan kebenaran-kebenaran yang lain, gitu. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, ini adalah sebuah tanggung jawab yang juga sangat dipegang, begitu, dan harusnya dipegang oleh juga para hamba Tuhan. Apa artinya bahwa tidak boleh menambahi kebenarannya sendiri. Kebenaran yang disampaikan haruslah kebenaran yang datang dari Tuhan. Dikatakan jangan kau kurangi sepatah kata pun. Eh, ini disampaikan di mana berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota. Jadi pelataran rumah Tuhan ini ada satu tempat di mana memang firman biasanya diperkatakan, gitu ya. Satu tempat yang memang khusus pelataran rumah Tuhan di mana orang juga berkumpul, begitu. Kepada penduduk kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Kemudian firman ini diperkatakan begitu. Biasanya mereka sebelum masuk ke tempat ibadah begitu, terus kemudian firman itu diperkatakan kepada mereka seolah Tuhan menyapa mereka, Tuhan menyambut mereka di rumahnya, Tuhan berfirman kepada mereka untuk memberikan wejangan ataupun memberikan teguran. Di sana ya biasanya disampaikan oleh para nabi ataupun orang-orang yang Tuhan telah percaya untuk menyampaikan, supaya ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, mereka datang dengan hati yang siap kepada Tuhan. Nah, kemudian firman Tuhan dikatakan ayat 3, mungkin mereka akan mendengarkan dan masing-masing mau berbalik begitu. Jadi waktu mereka mau menghadap Tuhan, mereka sudah diperingatkan terlebih dahulu. Mereka sudah disampaikan firman terlebih dahulu sebelum mereka menghadap Tuhan. Jadi sebenarnya ini juga memberikan sebuah teologi kepada kita sebelum kita datang kepada Tuhan, sebelum umat datang kepada Tuhan menghadap Tuhan, mereka menerima kebenaran firman terlebih dahulu. Artinya apa? Kebenaran firman itu memulai atau kebenaran firman itu adalah bagian yang integral, separuh bagian sebelum kita datang sama Tuhan, gitu. Artinya kita butuh kebenaran firman Tuhan untuk datang kepada Dia. Maka di sini firman Tuhan itu diberitakan sebelum umat itu menghadap Tuhan. Jadi firman Tuhan itu penting sekali. Ada seorang pengkhotbah, John Piper, bilang begini, kita perlu perlu teologi yang benar supaya kita punya perasaan yang benar ketika datang sama Tuhan, gitu. Kenapa? Dengan pengertian yang benar, waktu kita datang sama Tuhan, sikap hati kita juga benar.
Lah ini menolong kita untuk sungguh-sungguh menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, jadi kita akan menghasilkan emosi-emosi, wah gitu ya. Kita akan menghasilkan emosi-emosi yang seringkali tidak benar, begitu. Kenapa? Emosi tanpa kebenaran firman Tuhan, karena emosi itu bisa dimanipulasi. Tidak selalu menunjukkan bahwa emosi itu memberikan sebuah kebenaran. Jadi harus dimulai dari kebenaran firman Tuhan dulu, baru kemudian firman Tuhan itu akan menyentuh hati, dari pikiran dan menyentuh hati. Maka di sini sebelum umat itu menghadap Tuhan, maka diberitakanlah tentang kebenaran firman. Dikatakan ketika mungkin mereka mau mendengar dan waktu datang itu mereka bertobat sama Tuhan. Waktu mereka ketemu sama Tuhan itu, terus mereka itu ngerasa wah iya aku ini berdosa, aku ini harus bertobat sama Tuhan lah gitu kan. Jadi bukan asal-asalan mereka datang sama Tuhan, mereka datang dengan kebenaran firman. Tapi di sini ayat 3 dikatakan mungkin mereka mau mendengarkan. Bapak Ibu, kalau kita baca di bagian-bagian sebelumnya, apa yang disampaikan oleh Pak Penatua Walindra, apa ini hatinya ini, wes bener-bener ngapal atau kapalan hatinya. Bapak Ibu, kita perlu untuk informasi bagi kita, bait suci itu tidak hanya tempat umat datang beribadah, tetapi juga umat datang untuk mendengar firman, umat datang untuk belajar kebenaran firman. Bait suci itu bukan hanya tempat kehadiran Allah, bait suci juga di mana Allah mengajar umatnya melalui para nabi, melalui para imam, itu mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Maka kita tidak heran ketika di dalam kisah perjanjian baru Tuhan Yesus ada di bait Allah, kemudian bertanya jawab di sana, karena ini adalah sebuah kebudayaan. Bait suci adalah tempat belajar begitu. Tetapi mereka di sana diberitakan siapa tahu mereka itu berbalik gitu supaya kebenaran itu menyadarkan, supaya kebenaran firman Tuhan itu masuk dalam diri seseorang itu, di dalam pikiran, dalam diri, sehingga menyadarkan. Tetapi karena hatinya sudah terlalu kapalan begitu. Dan Bapak Ibu, ketika saya membaca bagian ini, kemudian saya mulai mikir begini, susah kalau orang itu datang beribadah kepada Tuhan, pengen dengerin apa yang dia pengen denger, gitu ya. Hanya mau mendengarkan apa yang dia ingin dengar, bukan pengen mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, itu perlu digarisbawahi Bapak Ibu sekali lagi, akan susah orang itu untuk berubah, susah orang itu untuk bisa bertobat kepada Tuhan kalau datang beribadah kepada Tuhan hanya pengen dengerin apa yang pengen dia dengar, bukan pengen apa yang Tuhan itu mau katakan. Nah, itu kenapa kita lihat di sini. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat sehingga Tuhan itu mengampuni mereka. Lah firman itu penting sekali. Maka di dalam 2 Timotius 3:16 dan dikatakan firman itu untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki. Jadi kenapa kita datang sama Tuhan itu berdasarkan firman? Ini penting sekali. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan, kepada Bapa tanpa firman. Firman itu Yesus Kristus dan firman itu juga yang tertulis ini. Kita tidak mau belajar tentang firman, kita belajar tentang firman, kita juga mau memahami tentang siapa Tuhan Yesus, dan itulah dasar kita datang kepada Bapa. Maka tidak ada pertobatan tanpa firman, tidak ada. Kalau orang datang karena emosinya gitu ya, rasanya dekat sama Tuhan, nangis-nangis begitu. Jadi itu sebenarnya bukan sebuah pertobatan, tetapi dalam satu istilah itu namanya rasa bersalah palsu, merasa bersalah kemudian nangis, tapi itu tidak bertobat, begitu. Itu disebut dengan rasa bersalah palsu. Maka firman Tuhan itulah yang bisa mempertobatkan orang. Firman Tuhan itu yang membuat yang sudah rusak kemudian diperbaiki. Sang firman itu membuat yang kacau itu menjadi baik. Lah, makanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu sang firman yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia, oleh dosa, dia perbaiki. Maka firman itulah yang kemudian diberitakan oleh Nabi sebelum umat itu datang menghadap Allah.
firman itu diperkatakan supaya mereka waktu datang itu sadar akan dosa dan kesalahannya. Maka Bapak Ibu, ayat yang keempat, jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku dan tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu. Bapak Ibu, ini artinya firman itu begitu dekat, firman itu ada sama sama mereka begitu ya, dibentangkan di hadapanmu seolah-olah mereka tinggal baca, mereka tuh sudah diperhadapkan dengan apa namanya kebenaran. Firman itu tidak jauh, bukan firman itu yang wah itu tempatnya nggak tahu di mana. Enggak, firman itu begitu dekat. Dan Tuhan itu kemudian ngomong di sana supaya umat itu mau mendengarkan firman yang Tuhan sudah katakan, bukan firman yang belum dikatakan, sudah diberikan. Begitu. Ini firman Tuhan itu Bapak Ibu begitu berharganya, begitu bisa mengubah seseorang. Kadang-kadang orang itu pengen berubah hidupnya. Orang itu kita mendoakan orang itu pengen berubah atau orang itu sendiri pengen berubah hidupnya. Tetapi tidak mau sama firman Tuhan. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin ada perubahan tanpa kebenaran firman. Begitu. Kalau orang itu pun karena merasa bersalah, kemudian tidak melakukan, bertahan berapa hari, kemudian akan kembali lagi. Gitu. Karena perubahan itu tidak datang dari kebenaran firman. Bukan karena firman itu apa namanya mengubahkan hidup seseorang itu. Maka firman itu dikatakan yang telah kubentangkan di hadapanmu, diperkatakan oleh Nabi Yeremia, diperkatakan, diberitakan, diajarkan, enggak jauh gitu. Tapi memang sulit orang Yehuda ini karena mereka hanya mau dengar apa yang mereka suka. Mereka hanya mau dengar apa yang mereka mau, gitu ya, bukan apa yang Tuhan katakan. Maka ayat yang kelima, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu. Ini kayak kayak Tuhan itu nggak tanpa lelah begitu ya. Kalau firman Tuhan Bapak Ibu mengikuti di ibadah minggu, datang di ibadah minggu di Gereja Islam Masih Surabaya, itu dikatakan Tuhan itu tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Maka kita diperlihatkan di sini Tuhan itu mengutus utusannya, mengutus nabi dengan tidak lelah-lelah supaya apa? Supaya umat itu berbalik. Tandanya apa sih? Betapa sayangnya Tuhan sama umat. Diutus berkali-kali, kalau utus sekali, terus umatnya itu tidak mau dimusnahkan begitu. Ya rasanya karena mungkin kita mikir fair begitu ya. Tapi Allah adalah Allah perjanjian, Allah yang terus mengasihi, Allah Yahweh, Allah perjanjian yang terus mengasihi umatnya, Allah yang terus ingin merangkul umatnya. Dia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu untuk mengasihi umatnya. Tetapi umat tetap tidak mau dengerin begitu ya. Dan kita lihat Nabi Yeremia ini, waduh, umat itu waduh cuma mau dengar apa yang mereka pingin aja begitu. Kalau Tuhan ngomong apa, udah nggak mau. Apalagi pertobatan begitu ya. Mungkin mereka akan mengatakan apanya yang harus bertobat begitu kan? Apanya yang bertobat? Mereka udah ngerasa benar begitu. Kalau ngerasa benar, terus kemudian ada orang yang ngomong kayak Yeremia ini gitu, karena sudah kebiasaan Bapak Ibu. Waktu itu ada nabi-nabi palsu yang begitu banyak. Oh ini ngomong oh ini enggak begitu, yang benar ini, yang benar tuh ini, yang benar tuh ini. Nabi Yeremia itu ngomong satu yang berbeda, yang sebenarnya berdasarkan firman Tuhan. Tapi mereka enggak mau, karena apa Yeremia sendirian gitu. Yeremia minor gitu kan dibanding dengan nabi-nabi yang banyak itu yang lebih menyenangkan telinga. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang di gereja gitu ya, ada kota yang tidak menyenangkan telinga, tetapi itu adalah teguran Tuhan. Itu ini menjadi susah untuk kita terima. Tetapi kalau firman Tuhan itu menyenangkan, begitu ya. Menyenangkan itu apa artinya? Menyenangkan itu artinya seperti yang saya inginkan. Nah, itu artinya menyenangkan. Firman Tuhan yang seperti yang saya suka. Lah orang seperti ini tidak akan berubah Bapak Ibu. Ketika firman itu keras, kita mulai harus merenung begitu. Tuhan, kenapa Tuhan itu kok ngomongnya keras begitu? Tuhan, apa yang harus saya itu perbaiki? Apa Tuhan? Eh, kenapa? Apa begitu? Karena kita ini tempatnya orang berdosa begitu. Nggak ada orang orang percaya yang hidupnya itu sempurna. Kita ini orang berdosa harus ngaku di hadapannya Tuhan.
Maka ayat yang kelima Bapak Ibu, dan tidak mau mendengarkan perkataan Bapak para nabi yang terus menerus kuutus, tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Tuhan sudah sayang sekali. Mereka ini disayang lari, disayang lari, disayang lari. Mereka itu susah sekali untuk dikasihi, susah sekali untuk diajak, susah sekali untuk dirangkul. Mereka selalu memilih apa yang baik menurut pemikiran mereka sendiri, Bapak Ibu. Ayat yang keenam, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Tuhan saya bilang ini, maka aku akan membuat rumah ini. Jadi Yeremia sedang berkhotbah di bait Allah, dan Tuhan bilang rumah ini apa? Bait Allah ini akan dihancurkan, rumah ini akan diruntuhkan katanya. Rumah ini akan membuat rumah ini sama seperti Silo. Jadi Bapak Ibu, Silo adalah salah satu tempat ketika umat itu begitu ya setelah keluar dari apa namanya padang gurun, mereka menaklukkan tanah Kanaan. Kemudian di Silo itu tempat tabut perjanjian, tempat peribadahan, pusat dari ibadah itu kemudian dihancurkan, kemudian bait apa namanya tabut perjanjian itu kemudian direbut oleh orang Filistin, Bapak Ibu. Apa? Oleh karena mereka tidak taat, oleh karena mereka tidak mau beribadah kepada Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan, maka tempat ibadah yang mereka puja-puja. Kenapa Bapak Ibu? Seolah-olah itu Tuhan ngomong begitu. Kadang orang-orang itu kan bangga begitu ya. Kebanggaan rohani itu seolah sama Tuhan itu dihancurkan. Kamu tuh bersembunyi di balik kebanggaan-kebanggaan gereja. Oh, bukan gereja kalau dulu ya. Kebanggaan bait Allah yang megah, yang kayaknya suci, tapi hidupnya tuh nggak berubah. Gitu. Jadi seolah Tuhan itu penutup-penutup kesucian, penutup-penutup kebohongan, kemunafikan, yang rasanya hidupnya itu sudah baik tapi tidak pernah terjadi pertobatan. Oh ini simbol ini ada Tuhan di gerejanya, gerejanya megah tuh, suci ini megah, sebenarnya Tuhan yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang hatimu tidak bertobat dan Tuhan akan hancurkan katanya. Wah, ini berat sekali begitu ya, hukuman Tuhan berat sekali. Apa yang menjadi kebanggaan itu Tuhan rasanya patahkan begitu. Seolah Tuhan mau patahkan hatinya mereka, Tuhan mau patahkan hatinya mereka supaya mereka itu mereka itu sadar Tuhan yang mereka sembah itu sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan yang mereka sembah itu adalah kesukaan-kesukaannya mereka. Tuhan yang mereka sembah ini adalah kebanggaan-kebanggaannya mereka. Itu bukan Tuhan, begitu. Maka mereka itu suka dengerin firman-firman yang bohong dari para nabi-nabi. Oh, kamu akan makmur, oh, kamu akan sehat, oh, hidupmu akan lebih baik, oh, hidupmu akan menjadi naik dan tidak menjadi turun. Oh, ini janji-janji yang diberikan muluk-muluk oleh para nabi ini, dan orang Yahudi suka sekali dengernya. Senang sekali mereka. Malah ada orang yang mau ngomong kamu akan dibuang gitu ya. Kamu akan dibuang. Waduh, ini Nabi ini ngawur gitu ya. Nabi ini wah, kompromi Nabi ini bener. Nabi segini banyaknya ngomong aku ini ngomong B sendiri ini Nabi orang nggak bener ini Nabi ini kan gitu kan. Ya inilah yang kemudian terjadi. Maka Tuhan bilang akan menjadikan bait Allah itu seperti Silo, akan dirampas, akan dihancurkan. Kebanggaannya orang Yahudi akan dipatahkan. Bait suci tempat mereka itu ngerasa lebih rohani, mereka ngerasa dekat sama Tuhan, tapi sungguhnya hatinya itu jauh dari Tuhan. Mereka ngerasa oh Tuhan itu dekat, tapi sungguhnya itu sebenarnya mereka hatinya mereka itu jauh dari Tuhan. Maka Tuhan itu berfirman sebelum mereka itu datang beribadah supaya mereka itu bertobat. Tapi mereka juga tidak bertobat, begitu ya. Mereka juga tidak bertobat, mereka juga mau dengar. Dan Tuhan bilang kalau tidak mau dengar, apa yang bikin kamu ngerasa rohani, hancurkan supaya mereka itu meratap, supaya mereka itu sadar. Kalau diingat no tidak bisa, kebanggaan itu hancurkan sekalian, gitu. Jadi ini peringatan yang sangat-sangat pedas. Tuhan ingetin pakai firman, pakai nabi, nabinya dibunuh. Tuhan ingetin pakai firman, oh dicela habis-habisan, dianiaya habis-habisan. Maka bait suci yang mereka bangga-banggain, oh ini Tuhan yang berfirman yang baik-baik, yang berfirman tentang apa kesejahteraan dan lain-lain, Tuhan hancurin supaya tidak ada firman lagi di situ. Supaya mereka supaya mereka terpatahkan hatinya, supaya mereka bisa berbalik kepada Tuhan. Jadi kita melihat sekalipun ini sebuah hukuman,
Kita juga lihat belas kasihnya Tuhan. Kenapa Tuhan sampai ngelakuin yang seperti ini, begitu? Supaya umat itu sadar, supaya umat itu mengakui, supaya umat itu ingat sama Tuhan, begitu. Bukan karena Tuhan itu, oh aku ini Tuhan yang haus akan disembah, bukan. Karena Tuhan tahu bahwa umat tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tuhan cukup, Tuhan itu adalah Tuhan yang cukup dengan segala sesuatunya. Tapi Tuhan mengasihi umat. Tuhan itu rindu seperti dikatakan seperti seekor induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Karena anak ayam itu kalau sendirian Bapak Ibu kan bahaya. Kalau sendirian diterkam sama binatang buas, kalau sendirian diterkam sama anak raja wali begitu, maka dia seperti induk ayam yang mengumpulkan anaknya di bawah kepak sayap, melindungi anaknya, menjaga dari hujan, menjaga dari panas begitu, yang dari bahaya supaya anak itu aman. Jadi yang sebenarnya Tuhan itu memikirkan siapa yang dipikirkan? Apakah Tuhan memikirkan dirinya? Bukan. Tuhan yang penuh belas kasihan, dia mau untuk supaya anak-anaknya itu hidup dengan lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kita lihat gitu ya, 1/6 ini Tuhan itu kemudian memperingatkan melalui Yeremia sebelum umat datang supaya umat itu bertobat, supaya umat itu ini loh firman itu kamu datang kemudian bertobat. Tapi ya kita lihat ternyata itu tidak begitu, tidak semudah itu Bapak Ibu. Hatinya itu hanya pengen dengerin apa yang pengen didengerin, bukan apa yang Tuhan mau katakan. Bukan itu yang dicari sama mereka yang datang beribadah, bukan. Yang dicari adalah apa yang menyenangkan telinga. Tapi ketika memekakkan telinga, sekalipun untuk kebenaran ditolak Bapak Ibu. Karena susah orang itu mendengar kebenaran. Karena kebenaran seringkali berbeda dengan apa yang kita suka. Gitu. Nah kita lanjutkan ayat 7 sampai dengan yang ke-19 begitu ya. Karena ini cukup panjang Bapak Ibu mungkin tidak akan detail-detail begitu ya. Nanti Pak Ketua Alimter juga akan menambahkannya begitu ya. Ayat 7 dibilang dan para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu di dalam rumah Tuhan. Dan kita lihat responnya begitu ya. Lalu sudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Katanya. Ini sebuah kalimat perintah, Ibu, harus mati. Gitu. Waduh. Dikatakan para nabi dan seluruh rakyat, Bapak Ibu, ini umat pilihan Tuhan. Benar-benar mereka nggak mau dengerin Tuhan ngomong apa, sudah kan? Nggak mau. Maka nabi-nabi palsu, mereka yang cari keuntungan, mereka yang mencari kepuasan, kenikmatan dunia, kemudian mereka yang mengatasnamakan lebih rohani, mereka yang mengatasnamakan lebih suci, mereka yang mengatasnamakan juga, oh ini mereka suara dari Tuhan, ketika ada suara satu yang berbeda, oh ini pasti yang palsu ini. Bapak Ibu, ketika misalnya Bapak Ibu gereja, ada begitu banyak gereja, memberitakan tentang terobosan ekonomi, terobosan apa. Terus kemudian misalnya Bapak Ibu ya, gereja Isa Al-Masih itu ngomongin pertobatan gitu. Kira-kira ini kita ini mau dengerin apa enggak gitu. Apakah kita ini wah, gereja Isa Al-Masih ini saya tumbuh. Meskipun banyak teguran, saya ini tahu. Karena aku ini orang berdosa. Aku ini orang berdosa yang gampang luput. Aku ini orang berdosa yang putus selalu diingetin sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini menjadi refleksi bagi kita sekalian gitu ya. Maka dikatakan begini, ayat 9, mereka bilang begini, mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dan berkata, rumah ini akan sama seperti Silo. Oh, ini rumah kebanggaan. Ini tuh bait suci. Ini Tuhan yang nyuruh diriin. Tuhan itu hadir. Ini lambang kesucian. Ini lambang kemegahan. Inilah identitas dari orang Israel. Inilah identitas dari Yehuda. Inilah identitas dari umat Allah adalah bait suci. Itu menjadi identitas yang begitu kental yang tidak bisa dipisahkan. Masa kamu berani bilang begitu? Kamu ini melawan Tuhan, wah, kan gitu ya. Kamu ini istilahnya apa itu apa kalau kemudian menghina sebuah agama itu begitu kayak Ahok gitu ya. Wah ini tidak benar ini. Wah, orang ini menzolimi, wah ya gitu ya. Menzolimi agama, wah orang ini nggak benar ini harus dibunuh, wah kan gitu katanya. Masa ngomong kayak gitu? Ini orang ngawur, wah gitu. Sehingga tidak ada lagi penduduknya. Wah ini Yerusalem dengan bait suci dengan penduduk umat pilihan Tuhan kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Wah, ini dan seluruh rakyat berkumpul mengurumuni Yeremia di rumah Tuhan. Wah, ini bisa
dihabisin Bapak Ibu di bait suci sendiri, bait Allah, rumah Tuhan gitu ya. Penuh dengan penghakiman, penuh dengan apa namanya hati yang begitu jahat sekali. Mereka itu datang sama Tuhan, tapi hatinya bisa jahat, Bapak Ibu. Mereka datang beribadah, tapi hatinya jahat. Karena datang sama Tuhan tanpa firman Tuhan yang benar, tidak akan datang dengan benar. Sikap hati yang benar hanya datang dari firman Tuhan yang benar. Tidak mungkin sikap hati yang benar di luar firman Tuhan yang benar. Maka inilah yang terjadi dengan umat. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka di istana raja ke rumah Tuhan, ayat 10 ya, lalu duduk di pintu gerbang, baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka, dan berkata surat itu katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Sedangkan orang ini patut mendapat hukuman mati katanya. Ini para imam dan para nabi itu berkata kepada para pemuka, apa namanya, saya ulangi, kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat. Oh, ini orang ini harus mati, ini dituduh dengan luar biasa, gitu ya. Ini kayak kita ngingetin cerita tentang Tuhan Yesus, gitu ya. Wah, ini orang Saduki, orang apa namanya, orang Farisi. Wah, ini pemuka-pemuka bait suci, mereka sepakat. Biasanya mereka kelahi. Kali ini sasarannya sama. Mereka, ini orang ini gitu. Wah, itu mengingatkan kita kepada kisah itu. Tapi inilah juga yang terjadi kepada Yeremia ketika memberitakan sebuah kebenaran. Maka memberitakan kebenaran itu tidak selalu bisa diterima, Bapak Ibu. Kebenaran itu tidak selalu diterima. Baik bagi para pemberita firman pun juga jangan menjadi letih dan lesu untuk memberitakan firman. Karena firman kebenaran itu selalu bertentangan dengan dosa. Dan manusia suka memang hidup dalam dosa dan suka di dalam dosa. Kita coba lihat lagi ya, begitu. Ayat 11 tadi dikatakan, orang ini patut mendapat hukuman mati sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan seluruh rakyat itu katanya, Tuhanlah yang mengutus aku katanya, supaya bernubuat tentang rumah dan kota ini. Tentang rumah Tuhan dan kota ini, gitu ya. Tentang rumah bait suci dan kota yang isinya adalah warganya, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar. Itu Tuhan loh yang ngomong itu. Aku ini ngomong bukan dengan omonganku. Aku ini ngomong, kalau tadi di awal bilang, Tuhan bilang, jangan tambahin sepatah kata pun, gitu ya. Artinya apa? Ini Tuhan benar-benar Tuhan yang ngomong, aku tidak tambahin. Wah, ini dengan kesungguhan hati Yeremia kemudian ngomong, aku ini ngomong ini sungguh-sungguh dari Tuhan loh. Aku ini ngomong memberitakan firman loh. Aku ini bukan bikin-bikin. Aku ini ndak berlu buat. Aku ini benar-benar mengatakan apa yang Tuhan itu nubuatkan, apa yang Tuhan itu akan lakukan di bangsa ini. Kalau bangsa ini tidak bertobat, bahkan rumah bait suci ini akan dihancurkan katanya gitu. Itu kemudian dikatakan ayat 13. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu. Sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Ini Tuhan masih berbelas kasihan loh. Kamu itu sudah jauh. Tuhan itu ingetin lagi begitu. Balik sama Tuhan begitu. Tuhan itu masih berbelas kasihan. Kalau kamu bertobat, semua murka itu begitu, Tuhan akan pelihara. Mungkin juga Tuhan akan berbelas kasihan. Yuk datang sama Tuhan begitu, lihat. So, ketika dikatakan dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Artinya itu bukan Tuhan itu kok nyesel, bukan seperti itu ya. Ini sebuah gambaran, sebuah bahasa yang disebut dengan bahasa antropomorfisme, di mana Tuhan itu dibahasakan seperti manusia begitu. Kita mau melihat sebenarnya ini adalah bahasa dari seorang ayah, dari seorang bahasa dari Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Tuhan yang seorang Allah Bapa yang mengasihi seorang anaknya, kemudian Allah yang begitu mengasihi. Kalau mereka mengaku salah, Tuhan masih berbelas kasihan. Tetapi ayat 14 ya. Tapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu, perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu.
udah nggak tahu diapain. Yeremia, orang-orang udah berkumpul di situ, Yeremia sudah siap untuk dibunuh begitu ya, sudah mau dibunuh sama mereka. Wis perlaku sak gelemu yang menurutmu bener, mek bener sesuai dengan firman yang kamu ini silahkan begitu. Tapi kalau enggak katanya gitu ya, tapi kalau enggak kan bilang gitu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan penduduknya. Sebab Tuhan benar-benar, sekali lagi dia bilang, benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini. Hati-hati, kalau misalnya kamu tidak mau dengar, malah ngelakuin yang salah, kamu mencerca, kamu menghukum, tidak mau sungguh-sungguh, gitu. Tuhan akan benar-benar hukum kamu, kayak gitu. Kemudian 16, lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu pada imam-imam dan nabi-nabi itu, orang ini tidak patut mendapat hukuman mati katanya. Jadi di sana ternyata juga ada orang orang lain di sana. Gitu kan. Tapi ini minor Bapak Ibu. Lalu berkatalah para pemuka dan seluruh rakyat itu pada imam-imam dan nabi-nabi itu. Gitu ya. Orang yang tidak patut mendapat hukuman mati. Sebab ia telah berbicara kepada kita demi nama Tuhan Allah gitu. Oh, mereka mulai mulai sadar gitu. Ini beneran ngomong atas nama Tuhan gitu. Memang beberapa orang dari para tua-tua itu 17 ya, dari para tua-tua negeri itu tampil juga di depan dan berkata kepada komunitas itu katanya, Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia Raja Yehuda. Dia telah berkata kepada segenap bangsa Yehuda, beginilah firman Tuhan semesta alam, Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Apakah Hizkia Raja Yehuda beserta segenap Yehuda membunuh dia? Ia takut akan Tuhan sehingga ia memohon belas kasihan Tuhan agar Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas mereka. Dan kita maukah kita mendatangkan malapetaka yang begitu besar atas diri kita sendiri? Jadi Bapak Ibu, agaknya perkataan Yeremia ini ngomong atas nama Tuhan. Enggak serius kalau misalnya dirimu umat ini benar-benar enggak mau bertobat gitu, malah membunuh Yeremia, akan mendatangkan malapetaka yang sangat besar karena dia berbicara atas nama Tuhan. Gitu. Sepertinya umat mulai mikir begitu ya. Para pemuka itu juga cukup menyadari gitu. Tapi kan tidak berhenti seperti itu, tidak berhenti seperti itu. Kemudian dari antara mereka, memang ada beberapa dari para tua-tua negeri itu, memang beberapa orang dari para tua-tua, beberapa yang beberapa kemudian ingat, oh ya Nabi Hizkia itu juga pernah negur loh gitu dalam Nabi Mika begitu ya. Mika juga pernah berkata sebuah teguran, sebuah nubuatan dalam Mika 3 ayat 12 begitu ya. Dikatakan Mika orang Moreset itu telah bernubuat di zaman Hizkia bahwa ini akan terjadi seperti yang dibilang Yeremia itu loh gitu. Toh masa kita ini nggak bertobat katanya gitu. Terus kemudian perkataan dilanjutkan. Jadi ini bagian ketiga, Bapak Ibu ya, kemartiran Nabi Uria, bagian ketiga. Ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan. Ini eh, orang-orang yang cukup sadar tadi ngomong ini. Nabi Mika nih pernah ngomong sama Hizkia bahwa emang seperti yang dibilang Yeremia ini akan dihancurkan, Sion ini akan dihancurkan. Ini menjadi reruntuhan. Jadi mereka melanjutkan lagi ada juga seorang lain yang bernubuat demi nama Tuhan, yaitu Uria bin Semaya, gitu ya. Uria bin Semaya, Nabi Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim, dia bernubuat tentang kota dan negeri ini tepat seperti ini katakan Yeremia ini. Nabi-nabi itu ngomongnya sama, begitu sama seperti yang dibilang Yeremia. Ketika Raja Yoyakim bersama-sama dengan segenap perwiranya dan semua pemuka mendengar perkataan itu, maka raja mencari ikhtiar untuk membunuhnya. Wah, ini bait suci ini mereka ngomongin yang seperti ini Bapak Ibu ini mereka wah ini ngomongin sama ya. Tapi juga pernah ada yang ngomongin kayak Yeremia itu. Terus kemudian dibunuh begitu. Satu kita mau bunuh Yeremia nabi ini. Soalnya kayak gitu kan kalau kita membahasakan soalnya juga Mika itu juga ngomong gitu sama Hizkia sama seperti yang dibilang Yeremia. Juga ada nabi yang lain namanya Uria juga ngomong yang sama kemudian dibunuh itu sama Yoyakim begitu. Ketika dikatakan Uria itu melarikan diri di Mesir, Raja Yoyakim menyuruh orang ke Mesir
yaitu Elnatan bin Akbor beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya di kuburan rakyat biasa. Tapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Gitu. Jadi mereka mengingat nih, gitu. Mereka ingat ada uh, juga nabi yang kemudian diperlakukan dengan tidak adil. Jadi juga ada dari beberapa di antara mereka, Bapak Ibu. Kalau kita mengatakan, oh ini seluruh orang Yehuda sudah tidak ini, masih ada dari antara mereka, gitu ya. Dari antara mereka yang takut akan Tuhan. Nah, nanti kalau misalnya dalam pembuangan Babel juga kita akan melihat di sana, bukan nggak semua orang itu kemudian juga jadi jahat, gitu. Di sana ada Sadrak, Mesak, dan Abednego, gitu ya. Ada Daniel di sana di pembuangan. Anak mereka juga adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi mereka semuanya juga dibuang. Tapi ini ketika dikatakan Yehuda umat kota ini begitu ya, ini uh, adalah sebuah perwakilan begitu bahwa begitu banyaknya dari mereka itu yang justru bukan dengar firman, tapi malah nggak suka dengan firman, bahkan begitu mereka itu pengen menganiaya bahkan membunuh umat, membunuh nabi begitu. Jadi kita diperlihatkan begitu ya, betapa kerasnya, betapa sukarnya. Dan Bapak Ibu, sekali lagi tanpa kebenaran firman, tidak ada pertobatan yang sejati. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk di bagian yang kedua, di eh, pasal yang ke-27, isi 22 ayat. Saya bacakan bagi kita semua terlebih dahulu ya. 27 ini juga membicarakan tentang apa yang kemudian Yeremia itu juga perkatakan begitu ya. Berkatakan apa yang karya dari Nabi Yeremia begitu. Bagaimana mereka menegur begitu ya. Bagaimana Yeremia itu ini loh, ini firman dari Tuhan, namun diutus Tuhan, bertobat, bertobat, bertobat. Kata-kata yang tidak enak tapi terus diulang-ulang dengan harapan umat itu nyantol di pikirannya dan bertobat. Baca di Yeremia 27 ya, ayat 1 sampai 22. Judul perikopnya disuruh untuk memikul kuk Babel. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia, raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Inilah firman Tuhan, buatlah tali pengikat dan gandar, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon, dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar, dan dengan lenganku yang terantang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan kepada supaya tunduk kepadanya. Ayat 7, segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tapi bangsa dan kerajaannya yang tidak mau takluk pada Nebukadnezar Raja Babel dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan dihukum dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Demikian firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanah, sehingga kamu kucerai beraikan dan menjadi binasa. Ayat 11, tapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya, demikian firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Pada Sedekia Raja Yehuda aku telah berbicara
Dengan cara yang sama, kataku, taruhlah tengkukmu di bawahku kerajaan negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu tahu takluk kepada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan. Tapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu bercerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Jangan juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana, laut, dan gelang, tentang sisa perkakas-perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel ketika mengangkut Yekonya, Yoyakim, Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut di Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Bapak Ibu di dalam Tuhan, mungkin kita ketika membaca ini juga perlu memikirkan begini. Ini ada dua berita dari Yeremia juga dari para nabi-nabi gitu. Yeremia sampai bilang, oh ini hati-hati sama nabi ini, hati-hati sama nabi-nabi palsu. Oh diingatkan berkali-kali. Bapak Ibu, nabi-nabi palsu itu ngomongin yang enak-enak gitu. Nah, bukan berarti di dalam Tuhan itu tidak ada berkat. Bukan gitu. Tetapi Bapak Ibu, saya sangat mendorong bahwa jangan merasa cukup dengan firman Tuhan hari Minggu. Bapak Ibu perlu mempelajarinya. Bahkan saya pernah mendorong Bapak Ibu waktu saya membacakan firman di gereja Arjuna, saya masih Surabaya Arjuna. Gitu. Alkitab kita di handphone, kalau Bapak Ibu mungkin sekarang udah pakai handphone, nggak mau pakai yang kertas misalnya. Di handphone itu Bapak Ibu di bagian pojok ada titik 3, itu Bapak Ibu ketik tafsiran, itu ada tafsiran dari Matthew Henry, itu juga baik Bapak Ibu. Matthew Henry. Dari mana sih kita tahu bahwa pendeta itu ngomong yang benar Bapak Ibu? Ini ketika belajar Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, kita ini ngurutin Bapak Ibu. Dari apa yang diajarkan firman Tuhan, diajarkan oleh gereja-gereja sampai dengan yang sekarang begitu. Itu semuanya diukur dari apa kebenaran firman Tuhan begitu. Jadi supaya apa Bapak Ibu? Kita ini nggak tiba-tiba mengajarkan firman Tuhan, oh ini tentang pemakmuran, tentang terobosan keuangan. Karena itu tidak pernah Bapak Ibu. Ikut Tuhan mengalami terobosan keuangan, ikut Tuhan tentang semuanya tentang kemuliaan diri gitu. Tuhan berkati itu benar, Tuhan berkati, tapi bukan itu yang menjadi fokus dalam ibadah sama Tuhan. Bukan Bapak Ibu. Kalau pendeta ngomongin terobosan Tuhan, Bapak Ibu saya nggak akan bilang mereka sesat begitu ya, tapi saya akan berkata Bapak Ibu jangan cepat percaya, baca firman Tuhan begitu, baca tafsiran yang baik. Bapak Ibu bila perlu nanya sama pendetanya, kenapa saya tidak bergereja di sana tapi saya datang ke gereja ini begitu. Firman Tuhan seperti apa yang diajarkan, ya kan begitu Bapak Ibu ya. Saya mau Bapak Ibu juga punya sikap yang kritis, artinya oh ini pendeta ini tadi di ayat 26 pasal 26 saya bilang kadang orang ke gereja itu datang karena pengen dengar apa yang ingin didengar memang begitu, bukan apa yang pengen Tuhan katakan begitu. Jadi ketika kita dengar firman kok rasanya firman Tuhan kok janggal ya, firman Tuhan kok gitu, kok firman Tuhan ngomongnya kok tentang kekayaan terus begitu, tentang memperbaiki perilaku itu moral itu baik sekali, Tuhan juga mengajarkan.
Tapi di dalam gereja bukan dimulai dari memperbaiki kelakuan, tapi untuk mengenal Yesus. Maka gereja Islam Surabaya itu sampai di dalam visinya melangkah lebih dekat kepada Tuhan Yesus, bukan melangkah lebih dekat kepada berkat-berkatnya Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap langit terbuka, bukan. Tetapi tujuan kita adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Itulah yang kemudian apakah gereja itu mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu diajarkan, Sang Firman itu diajarkan. Sang Firman itu untuk membaca kehidupan kita. Kalau itu dibaca dari kebenaran firman dari Tuhan Yesus begitu. Yang mati di atas kayu salib, betapa berdosanya kita, dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Maka Bapak Ibu, itu gereja yang baik. Tapi gereja tidak pernah mengajarkan dosa, gereja yang dosa kita sudah diampuni, maka kita harus diberkati. Oh, dosanya itu begitu entengnya ngomongin tentang dosa. Ya, Bapak Ibu. Saya berharap kita juga punya sikap yang lebih kritis. Kita lihat di dalam Yeremia ini, betapa bahayanya nabi-nabi palsu. Betapa bahayanya omongan-omongan yang menyenangkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang bukan datang dari Tuhan, membawa celaka bagi seluruh warga daripada Yehuda ini, seluruh kota, seluruh Israel Selatan begitu. Mereka menerima penghukuman yang besar. Oleh karena apa? Oleh karena pengajar-pengajar yang tidak benar. Maka penting sekali Bapak Ibu kita bertanya apakah yang tak ikutin ini benar. Apakah mengajarkan tentang terobosan ekonomi dan lain-lain itu benar apa enggak sesuai dengan firman Tuhan apa enggak. Kalau itu enggak Bapak Ibu cepat lari begitu datang beribadahlah pada gereja yang mengajarkan sungguh-sungguh tentang siapa Tuhan Yesus begitu. Karena tidak ada yang dapat memberikan kepuasan, tidak ada yang dapat memberikan kedamaian, dan tidak ada namanya pendamaian tanpa pengenalan kepada Yesus Kristus. Tidak ada kepuasan sejati tanpa Yesus Kristus begitu. Bapak Ibu, jadi dari sini kita sebuah disclaimer begitu ya. Tanpa kebenaran firman, tanpa pengajaran yang benar, kita akan menghasilkan reaksi-reaksi yang keliru. Tanpa pikiran yang benar, kita akan mempunyai emosi yang juga tanpa pikiran yang benar. Kalau kita sudah dicekoi dengan bukan dengan firman Tuhan yang benar, emosi kita itu agaknya dekat sama Tuhan. Tapi perilaku kita ini nggak menunjukkan dekat sama Tuhan. Oh, kayaknya itu aku dekat sama Tuhan. Tapi ngomongnya itu ya Tuhan, ngomongnya itu loh. Kalau ngomong itu bisa nyakitin hati orang, perilakunya itu tidak jadi benar. Itu karena pikirannya sudah salah dulu. Pengenalan tentang Tuhan sudah salah, akan menghasilkan emosi yang salah, akan menghasilkan perilaku yang salah. Seperti ini yang kita lihat di bagian ini di dalam kitab Yeremia ini Bapak Ibu. Lah, kita lihat gitu ya pelan-pelan ya. Yeremia 27. Pada pemerintahan Sedekia anak Yosia raja Yehuda begitu ya. Jadi Sedekia ini adalah raja terakhir di dalam sebelum mereka mengalami pembuangan. Ini adalah raja terakhir Bapak Ibu sebelum mereka membuangan dikatakan Zedekia anak Usia raja Yehuda. Bapaknya adalah seorang yang juga takut akan Tuhan begitu. Tapi anaknya pun tidak menjamin Bapak Ibu. Bagaimana peristiwa ini menjadi seperti ini di dalam ya kita tidak digambarkan tentang keluarga yang seperti apa begitu. Tapi di dalam anak raja Yosia yang juga dikatakan juga raja yang baik begitu. Tapi kita lihat anaknya juga tidak menjadi baik. Maka Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan itulah yang diajarkan begitu. Tidak ada yang dapat memperbaiki. Katakan firman Tuhan di dalam Mazmur dikatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih kecuali menjaganya sesuai dengan kebenaran firman. Tanpa kebenaran firman tidak ada Bapak Ibu. Kita lihat ya. Ini Yosia Sedekia anak raja Yosia ini. Kemudian firman Tuhan datang pada Yeremia. Buatlah tali pengikat dan gandar lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada di ayat 2 bacakannya, bila firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Sebuah satu yang besar yang diletakkan di sini seperti kuk begitu. Kemudian kirimkan pesan kepada Raja Edom. Ini adalah tanda perhambaan, ya. Pasang sebuah tali pengikat, sebuah gandar, ini tanda kita ini kayak diperbudak gitu. Firman Tuhan ini aneh sekali begitu, ini nggak disukain Bapak Ibu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Tirus, Sidon, dengan peralatan utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Sedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka,
Beginilah firman Tuhan Salam ala Israel, beginilah harus kamu katakan kepada Tuhan-Tuhanmu, akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang merentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Jadi Tuhan yang mencipta, Tuhan yang ngasih, begitu ya. Kenapa kok Tuhan itu menyebutkan sekian raja-raja ini, begitu ya? Tuhan menyebutkan sekian raja-raja ini mau dikatakan Bapak Ibu bahwa Tuhan itu tidak ada bandingannya, begitu ya. Kita tidak bisa mengatakan oh, Allah itu lebih besar daripada Allah-Allah lain. Tidak ada Allah lain, Bapak Ibu. God is the only one, begitu. Dia adalah the only, satu-satunya dan tidak ada yang lain. Karena sebenarnya mereka sembah itu bukan Allah, gitu. Jadi God is the only one, satu-satunya Allah, gitu. Bahkan oh itu raja Tirus, raja apa, penyembah-penyembah berhala-berhala itu mereka mereka adalah hamba, hamba dalam arti itu eh, mereka itu begitu ya, mereka itu tidak bisa dikatakan mereka bukan umat pilihannya dan mereka semuanya ada di bawahnya Tuhan. Nah gitu, bukan lawannya Tuhan, bukan, nggak ada berhala itu lawannya Tuhan. Mereka itu hamba-hamba, mereka itu nggak ada apa-apanya, tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan, gitu. Dan memang tidak ada bandingannya Tuhan itu. Maka dikatakan aku yang menjadikan bumi dan Tuhan memberikan apa yang dia punya kepada orang yang benar di matanya, begitu. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini. Ini tempat yang istimewa, tempat yang diserahkan ini. Tuhan bilang sekarang tak serahkan nih, serahkan kemana? Serahkan ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan kepada tunduk supaya tunduk kepadanya. Ini bukan berarti Bapak Ibu bahwa Nebukadnezar ini ada raja yang takut akan Tuhan, bukan. Ini yang mau dikatakan adalah bahwa Nebukadnezar pun seorang raja yang besar itu ada di bawah kaki Tuhan, begitu. Tidak dapat dibandingkan. Mereka juga ada Tuhan yang berdaulat atas mereka. Sekalipun Babel ini luar biasa, begitu ya. Sekalipun Babel ini berkuasa, yang nanti akan membawa orang Israel ke orang Yehuda ke pembuangan, Tuhan masih ada di atasnya. Tuhanlah yang kemudian berdaulat atas segala sesuatunya. Jika dikatakan dan hambaku, artinya bukan berarti dia adalah umat pilihannya, tetapi bahwa Nebukadnezar sehebat apapun dia tetap di bawahnya Tuhan. Juga binatang-binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Ini bentuk buah penghukuman, begitu. Ini Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berdaulat, yang punya Israel sekarang, begitu. Seolah-olah, ini seolah-olah ya, seolah-olah orang Israel akan menyangka Tuhan itu akan dikalahkan oleh Babel, begitu. Umat pilihannya akan dikalahkan, Tuhan tidak akan mungkin biarin, kan begitu ya. Seolah-olah Tuhan itu menunjukkan wah ini orang Israel yang umat pilihannya ini kalah dengan bangsa kafir, kayak gitu kan. Kita mau lihat Bapak Ibu, ini ada sebuah usaha. Ini bagaimana Allah itu mengajar mereka. Benar-benar Tuhan hancurin kebanggaannya mereka. Dihancurin dengan bangsa lain yang tidak kenal Tuhan, Bapak Ibu. Dihancurin. Supaya apa? Supaya hancur hatinya mereka itu. Supaya mereka itu sadar dan berbalik sama Tuhan. Ketika sesuatu sudah mentok dan tidak bisa apa-apa, mereka baru ingat. Ini kayak kisah, misalnya kisah anak yang hilang, Ibu ya. Kemudian ketika anak bungsu itu sampai nggak bisa makan, bahkan ampas babi pun nggak bisa makan, dia ingat ya di rumah bapakku lebih baik, gitu. Jadi belas kasihan Tuhan. Kita membaca ini bukan Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok bisa membiarkan umatnya dibuang, masa dikalahkan sama bangsa kafir kayak gini, bukan Bapak Ibu. Tuhan itu sayang banget. Tuhan mematahkan hatinya supaya mereka kembali sama Tuhan. Segala bangsa akan takluk kepadanya tujuh dan kepada anaknya dan kepada cucunya sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri, maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Tuhan bilang Bapak Ibu, Babel ini kuat, Babel ini hebat, tapi Babel tetap ada di tanganku, Babel tetap ada di bawahku. Nanti Babel juga akan dihancurkan. Sekarang tugasnya adalah menghancurkan apa namanya Israel atau Yehuda dulu, menghukum Yehuda, supaya Yehuda bertobat. Tapi sekalipun ini hebat, Babel ini satu kali juga akan dihancurkan, maka banyak bangsa pada waktunya tiba, saatnya tiba, bangsa raja juga akan menaklukkannya. Jadi itu terbukti Bapak Ibu, terbukti bahwa nanti Babel juga akan dihancurkan sedemikian rupa, begitu. Jadi inilah Tuhan yang begitu mengasihi, mengatur sedemikian rupa. Tuhan itu karena kita mikir, kenapa Tuhan nggak ubah aja langsung hati begitu Israel? Karena ada frapring begitu. Karena Tuhan itu mau hatinya umat itu berubah,
berubah dengan juga dengan kesadarannya mereka. Wah, ini kenapa Tuhan nggak mengubahkan aja? Itu Tuhan kan berkuasa, gitu. Enggak, Bapak Ibu. Tuhan itu juga mau supaya umat juga bertanggung jawab, supaya umat itu juga punya sebuah kehendak atau kehendak bebas untuk bertanggung jawab atas kasihnya Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah lelah membawa mereka, tidak pernah lelah merangkul mereka, tidak menjadi lesu kasih setianya, terus dibawa supaya umat itu kemudian bertobat kepada Tuhan. Dan lanjut Bapak Ibu ya. Tapi bangsa dan kerajaan tidak mau yang mau takluk, tidak mau takluk pada Nebukadnezar Raja Babel, dan tidak mau menyerahkan pangkuknya, tidak mau dikalahkan, tidak mau diperbudak untuk Raja Babel, gitu ya, atau ditaklukkan, maka bangsa itu akan dihukum dengan pedang, kelaparan dan penyakit sampar, demikian firman Tuhan, sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya. Nah, jadi ini adalah masa kejayaan bagi apa namanya Babel. Tapi ada masanya bahwa Tuhan juga akan menghancurkannya. Semuanya ada di bawah tangan kuasa Tuhan. Bukan karena mereka hebat. 9. Mengenai kamu, jangan kamu mendengarkan nabi-nabimu. Ini kata pertama, Bapak Ibu ya. Di dalam perikop ini, di dalam 27, ini akan muncul berkali-kali. Jangan kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru temumu, juru-juru mimpimu. Semua ini terus nanti akan diulang-ulang, nabimu, 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 nabimu. Nah, begitu. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengar nabi-nabimu, juru temumu, juru mimpimu, tukang ramalmu, janganlah kamu mau takluk pada Raja Babel. Mereka bilang, wah, tidak mungkin Raja Babel akan menguasai. Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita, siapakah lawan kita? Tuhan akan melindungi kita dari sakit penyakit, Tuhan akan melindungi kita. Padahal Tuhan bilang, tidak itu. Jadi nubuat yang menyenangkan itu datang dari Tuhan, Bapak Ibu. Mereka bernubuat atas nama Tuhan, tapi belum tentu datang dari Tuhan. Mereka bernubuat yang wah luar biasa, yang menyenangkan terlihat, tapi itu bukan dari Tuhan. Ayat 9 itu dikatakan, ya. Sebab mereka bernubuat palsu. Menubuat palsu tapi menyenangkan, gitu kan? Palsu tapi menyenangkan. Kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu cerai beraikan dan menjadi binasa. Justru yang kayaknya menyenangkan itu menghancurkan hidup. Bapak Ibu, ketika kita mendengar firman Tuhan yang salah, kita datang dengan motivasi yang salah. Kita ingin dengar apa yang ingin kita dengar. Dan maaf kata seorang pendeta hanya mau memberikan apa yang ingin didengar oleh jemaat. Artinya bukan bersalin firman Tuhan, begitu ya. Ngomongin berkat, ngomongin apa? Tidak ngomongin firman Tuhan dengan benar. Betul ngomongin berkat, firman juga ngomongin kebenaran. Berkat itu selalu ada di dalam lingkup kebenaran. Berkat itu tidak bisa dipisahkan dari karya Kristus. Berkat tidak bisa dipisahkan dari yang namanya anugerah, tidak bisa dipisahkan dari penderitaan Kristus dan lain-lain, tidak bisa. Ketika itu dipisahkan, itu menjadi sebuah pengajaran yang keliru, Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu, kita lihat di sini dengan maksud menjauhkan kamu ke istanamu. Jadi itu mendatangkan celaka. Ini rohani, itu mendatangkan celaka. Jadi Bapak Ibu, saya kemudian menemukan begini, ada orang-orang yang kemudian menjadi kecewa sama Tuhan. Kecewa dengan keadaannya. Kenapa? Karena gereja pengen dengar apa yang mereka dengar. Dan pendetanya memang sengaja memberikan hanya apa yang mereka dengar. Ambil ayat-ayat yang bagus-bagus. Pilih-pilih ayatnya, begitu. Pilih-pilih ayatnya, ayat-ayat yang jangan rajin kendor, rohmu menyala-nyala, begitu ya. Oh Tuhan memberkati, Tuhan Bapakmu itu mengerti kebutuhanmu, wah, kayak gitu kan. Jangan kamu khawatir, sebab Tuhan berkati kamu. Tuhan itu kok yang diberitakan, begitu. Dan itu pun kalau memberitakan Tuhan begitu itu salah karena nggak sesuai dengan bagian itu, Bapak Ibu. Jadi benar-benar ketika kita dengar firman Tuhan respon kita mencari firman Tuhan yang ingin kita sukai. Seorang hamba Tuhan memberikan begitu ya, memberikan firman Tuhan yang hanya ingin yang bagus-bagus, pilih-pilih begitu, yang menyenangkan. Dia akan kecewa, Bapak Ibu. Jemaat akan kecewa begitu, dan orang akan kecewa. Loh, Tuhan kan penuh kasih. Pendetanya kan bilang begini, loh kok Tuhan kayak gini? Ya kecewa, Bapak Ibu. Nah inilah sebenarnya kita perlu mendengar firman Tuhan yang nabi-nabi palsu itu menjauhkan. Kalau kita ini justru tidak tambah mengenal pribadinya Kristus, tapi tambah mencari berkatnya Kristus, itu sudah keliru, Bapak Ibu. Nggak usah jauh-jauh. Ya kita tidak semakin cinta sama Tuhan pribadinya loh ya. Kalau
pendeta tidak mengajarkan atau firman Tuhan itu tidak mengajarkan semakin cinta pada pribadinya, tapi semakin cinta setiap hari bergumul dengan berkat Tuhan, hari aku diberkati apa, berkat materi, oh ini bukan semakin kenal pribadinya. Bapak Ibu, saya akan mengatakan dengan keras begitu bahwa ini pengajaran yang tidak benar, gitu ya, pengajaran tidak benar. Semakin tidak mengenal pribadinya, tidak mengenal setiap luka-luka Kristus, tidak mengenal setiap setiap cambukan kasih karunia di dalam Yesus Kristus, kebangkitannya, keperdosaan yang harus ditanggungnya, yang saya katakan dia menjadi bisu, dia membisu, dia diam, dia dipukulin untuk menerima segala sakit penyakit, dan orang berpikir dia kena tulah, padahal kita yang kena tulah, kita tidak pernah diajarkan sampai sedalam-dalamnya mengenai tentang Yesus Kristus. Kata Bapak Ibu, bukan firman Tuhan yang benar, begitu ya. Jadi sama seperti yang di dalam Yeremia ini, Bapak Ibu, mereka perlu buat palsu, sing enak-enak, pilih-pilih ayatnya, begitu kan, yang menyenangkan-nyenangkan telinga, tapi itu palsu. Tapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya, begitu ya, itu sekalipun tidak menyenangkan, tapi dikatakan bangsa yang menaruh tengkuknya, begitu, terus kemudian mereka itu nurut sama yang Tuhan bilang, sekalipun itu dibawa kemana? Babel. Kalau Tuhan yang ngomong, lakuin. Nah, kan begitu kan? Oh, enggak enak di situ. Justru kamu yang akan celaka, begitu. Ini kan kadang-kadang kayak, kok Tuhan bilang gini? Enggak menyenangkan, tak lewatin. Kita lihat pemeliharaan Tuhan, baik. Jadi, nabi-nabi palsu ini, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Firman Tuhan ini, oh ini tahun keemasan, oh ini tahun yang luar biasa. Bapak Ibu, pendeta-pendeta yang dulu mengatakan tahun depan inilah tahun berkat melimpah. Sekarang gitu, saya tidak tahu apakah masih berani ngomong kayak gitu, gitu. Dengan ekonomi yang waduh, kayak yang seperti ini, gitu. Apakah juga akan berkata, oh ini tahun kelimpahan, begitu. Berkat-berkat dicurahkan dari langit, gitu. Tidak tahu Bapak Ibu. Apakah itu kemudian akan dikatakan sekarang ini? Apakah kemudian mereka terdiam, gitu? Yang jelas Bapak Ibu, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Firman Tuhan selalu benar, firman Tuhan iya dan amin. Dan firman Tuhan itu selalu benar. Ketika kita berpegang sama firman Tuhan, sekalipun dibawa ke Babel, Tuhan yang akan tolong kita. Nah, Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu. Uh, Ayat 13, mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan dan penyakit sampar seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk Raja Babel. Sudah, kalau Tuhan ngomong begitu, kerja no, Tuhan pasti akan pelihara kok. Ngapain kamu tidak percaya? Justru kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Tuhan. Wes, tidak mau takluk sama Tuhan, Tuhan yang akan hancurkan kok. Gitu. Tidak mau serius sama Tuhan, tidak mau dengerin firman, yuk, kamu sendiri yang akan celaka. Ya, kan begitu, gitu ya. Ayat 14, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi. Yang kedua kali dibilang ya, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, jangan kamu mau takluk kepada Babel, sebab mereka penubuat palsu padamu, selawanan begitu. Nah, Tuhan beserta kita. Namanya nabi selalu berkata mengatasnamakan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya akan berkata, oh Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjagai kita. Mereka tidak berkata kebenaran, yang menggunakan kata Tuhan, menggunakan firman, tapi mereka tidak mengatakan firman, gitu. Jadi sekali lagi hati-hati. Yang kedua kalinya Yeremia bilang jangan dengarkan nabi-nabi palsu itu. Itu 15, sebab aku tidak mengutus kata Tuhan. Aku guru besar, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Bukan Tuhan yang mengutus mereka. Sehingga bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu dikucerai-beraikan. Kalau ini gara-gara mereka nih. Karena pengajaran palsu kamu sudah nyeleweng, sekarang kamu malah kebuang, kan? Jadi sekali lagi betapa berbahayanya pengajaran yang nggak benar. Karena respon kita tidak benar, kita tidak akan kenal Tuhan, gitu. Jadi kita butuh firman Tuhan yang benar. Sekali lagi kita tidak cukup seminggu sekali kita dengar firman. Kita butuh firman Tuhan, kita butuh belajar, begitu. Ada banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu di gereja sama Surabaya, Pak, saya ini mau belajar firman Tuhan, saya tidak mau yang bahasa Indonesia, saya mau bahasa Inggris misalnya. Oh, kita akan kasih Bapak Ibu. Oh, minta misalnya ada tafsiran apa atau buku yang baik, kita akan mengusulkan begitu. Kita akan membantu. Jadi jangan mau sekali firman Tuhan seminggu, minggu depan pun karena ada acara tidak datang beribadah, gitu kan. Dan kita berkata, oh cukup firman Tuhan itu. Bapak Ibu tidak bisa harga untuk
Dan hidup kita ini harganya sangat mahal. Tuhan memberikan anugerah kepada kita, tapi ini bukan anugerah murah, anugerah yang terlalu mahal. Harganya terlalu mahal, kita perlu merespon dengan baik. Maka Bapak Ibu, kita lihat ini yang kedua Tuhan sudah bilang gitu ya. Yang ketiga, ayat 17, ayat 17 dibilang lagi gitu ya. Jadi tadi ayat 14 yang pertama nabi-nabimu begitu ya. Terus kemudian muncul di ayatnya 16 lagi yang kedua kalinya. Terus 17 janganlah kamu mendengarkan mereka, takluklah dari Babel. Dan 18 jika memang mereka itu nabi dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan. Terus bukti kalau ada Tuhan begitu. Bukti kalau mereka itu nabi yang benar, ngomong sama Tuhan supaya dibelo begitu. Ngomong sama Tuhan, bilang sama Tuhan begitu. Maka Tuhan akan dengerin dia. Memang Tuhan itu nabi yang benar, suruh ngomong sama Tuhan, suruh datang sama Tuhan. Ayat 19. Sebab inilah firman Tuhan semesta alam, tiang-tiang itu begitu ya. Tiang-tiang itu benar-benar. Jadi saya ulangi sendiri Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan terus ngomong dan terus berbicara begitu, supaya kita itu kayak hati-hati begitu, hati-hati, jangan kamu takluk dengan nabi-nabi yang palsu gitu ya, sebab mereka tidak diutus, hati-hati, jangan dengarkan nabi-nabi palsu itu. Terus ayat 17, jadi yang ketiga itu 17, jangan kamu dengarkan mereka, jangan kamu dengarkan, 3 kalinya Ibu ya. Jadi di ayat yang ke-14, 16 dan 17 itu kemudian muncul, jika memang mereka adalah nabi, buktiin mereka adalah nabi. Ayat 19, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang bejana laut dan dalang, tentang sisa perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda dan dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai pada hari aku memperhatikan lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu, sebuah nubuatan diakhiri di dalam Yeremia 27 ini, bahwa ada harapan, ada Tuhan masih mengasihi bangsa itu. Dan Tuhan akan, kamu pasti akan kebuang, tidak mungkin, nabi palsu itu bohong, kamu akan dibuang, tapi Tuhan masih sayang, Tuhan mengasihi, Tuhan tidak membuang mereka dari hadapannya, tidak sungguh-sungguh ditinggalkan, Tuhan masih caring. Maka sebenarnya Bapak Ibu ketika kita membaca ayat ini di khotbah di hari Minggu kemarin juga menolong kita begitu. Bahwa Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Orang yang berharap kepada Tuhan itu juga tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah, jadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka sama burung Raja Wali yang naik tinggi di tengah terpaan badai, Bapak Ibu. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya orang yang memberi hidupnya sama Tuhan, yang fokusnya hanya Tuhan, yang menaruh dirinya sama Tuhan, yang hatinya sama Tuhan. Orang itu tidak bakal sempat kecewa, baik itu di dalam pelayanan, baik itu di dalam pengiringan. Orang yang fokusnya sama Tuhan, karena Tuhan itu seperti terang, Bapak Ibu. Tuhan itu terang. Waktu kita datang kepada terang, kita akan ditelanjangi oleh Tuhan. Akan ada pertobatan. Nah, ketika datang kepada firman yang benar, Bapak Ibu, firman yang benar, saya katakan ya, firman yang benar, maka kita akan melihat diri kita itu dengan benar. Datang kepada firman yang benar, datang kepada pengajaran yang benar, datang kepada firman Tuhan yang dijabarkan dengan baik sekali untuk menyakitkan. Kadang-kadang firman yang menyakitkan itu hanya menyadarkan betapa berdosanya kita. Bapak Ibu, saya ulangi, kadang-kadang firman yang keras dan membuat kita sakit, kayak nebur begitu. Jadi itu sebenarnya artinya Tuhan sayang sama kita. Datanglah kepada Dia, datang dengan pertobatan, dan Tuhan mengasihi. Dan dari hari ini Bapak Ibu kita lihat, Yeremia mengatakan apa yang dikatakan Tuhan, sekalipun itu menyakitkan, itu perkataan Tuhan. Kita percaya sekalipun itu menyakitkan, itu perkataan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Daripada kita dengar yang enak-enak dan kita akan menjadi kecewa sama Tuhan. Seperti khotbah minggu lalu, seperti firman Tuhan ini, kalau mereka nanti dibuang, mereka akan kecewa. Kalau kita membaca pasca pembuangan mereka dalam pembuangan mereka, kita baca misalnya di dalam Yesaya begitu ya, kita baca di bagian-bagian yang lain, mereka itu kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Kenapa Tuhan izinkan begitu? Dalam Yeremia juga dijelaskan mereka dibuang dan Tuhan menjanjikan bahwa rancangan Tuhan adalah masa depan. Mana mungkin rancangan Tuhan itu baik di Babel begitu? Nah, Bapak Ibu, karena kita hanya mau dengar apa yang ingin kita dengar.
kita nggak mau dengar apa yang Tuhan itu katakan. Tapi kalau kita mau fokus sama Dia, Tuhan katakan sama Tuhan, ya aku melewatinya, ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku mengasihi. Maka Bapak Ibu, kita juga akan ditolong sama Tuhan. Kita akan semakin tidak lekas kecewa, tapi kita akan menjadi kokoh. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah, berlari dan tidak menjadi lesu. Seperti saya burung Raja Wali yang terkepak oleh karena yang dibuka badai hidup itu kemudian datang. Kita akan tidak menjadi lekas kecewa. Tapi untuk menanti-nantikan Tuhan yang benar. Apa menanti Tuhan yang benar itu bukan berdoa, praise and worship gitu. Itu baik. Saya suka sekali praise and worship Bapak Ibu. Saya suka sekali praise and worship. Tapi praise and worship tanpa kebenaran firman Tuhan itu hanya memainkan sebuah emosi. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan, praise and worship kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, itu mendatangkan pertobatan. Dalam satu kalimat yang saya suka, in worship God transform. Dalam ibadah Allah mentransformasi. Kita perlu melihat semuanya di dalam terang firman Tuhan. Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Sore kita akan mengikuti pemaparan dari Pak Penatu Walindra supaya kita juga lebih diperdalam, kita lebih mengenal firman Tuhan, mengenal Yesus yang Paulus katakan yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa yang telah mengaruniakan putramu firman itu untuk datang menyapa kami, untuk memperbaiki hidup kami, untuk menegur hidup kami, untuk memulihkan kami dari keberdosaan kami. Tolong kami Tuhan, berikanlah hati yang baru kepada kami untuk menangkap firman-Mu, untuk mendengarkan yang Tuhan-Mu katakan kepada kami, bukan tentang apa yang ingin kami dengar saja. Tolong kami Tuhan, berikan kepekaan pada hati kami, berikan kelembutan pada hati kami. Di firman Tuhan ini, juga berkati untuk sore Bapak Tuan Indra menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga berkati kami Tuhan, dan biarlah gereja-Mu, gereja Isa Al-Masih Surabaya ini semakin hari semakin mendekat. Engkau semakin hari semakin mendekat. Lalu setiap hal yang gereja-Mu kerjakan, biarlah gereja-Mu semakin mengenal Tuhan. Kudus tolong kami dan tolong gereja-Mu ini. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin.